Selamat datang di dunia Bullet Train, tempat di mana om-om yang selalu beruntung setiap menghadapi masalah kayak gini. Ini yang sedang bertugas menggantikan temannya untuk mengambil koper. Apakah bakal berhasil? Entahlah, cuma mas-mas antar galon yang tahu. Kisah berawal dari seorang pria yang sedang duduk termenung di rumah sakit sambil menemani putranya yang terbaring koma. Kita akan panggil pria tersebut dengan nama si Ayah. Tiba-tiba datang seorang kakek yang ternyata adalah ayah dari si Ayah atau kakek dari anak tersebut. Si kakek datang untuk menjenguk cucunya sambil menasehati si ayah bahwa tugas seorang ayah adalah melindungi keluarganya. Si ayah menceritakan kembali kejadian yang menimpa anaknya. Ternyata ia didorong oleh seseorang yang misterius dari ketinggian. Namun tetap si kakek menyalahkan si ayah dengan mengatakan, "Lebih baik kau potong kau punya titik karena kau gagal menjadi seorang ayah." Mendengar hal itu, si ayah pun tergugah untuk balas dendam kepada pelaku yang mencelakai anaknya. Dan inilah Bullet Train. Cerita berlatar di Tokyo, Jepang. Kita akan diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Ladybug. Ladybug merupakan tipikal orang yang rela melakukan apapun demi cuan, seperti mengintip orang yang sedang bercocok tanam, walaupun harus terganggu karena ada orang yang ingin mendiskon nyawanya, yang kebetulan menimpa mobilnya. Sekarang ia bekerja untuk menggantikan temannya, Carper, untuk mencuri sebuah koper dari seseorang yang akan menaiki kereta. Namun tiba-tiba dari kejadian tersebut, si sutradara menjadikan Ladybug orang paling beruntung di film ini. Singkat waktu, Ladybug pun sampai di stasiun dan bergegas untuk menjalankan aksinya. Tetapi ia tidak sengaja disenggol oleh si ayah yang kebetulan menaiki kereta yang sama. Setelah menaiki kereta, si Ladybug pun diberi instruksi keberadaan koper tersebut. Let me say 30 passengers per country. Wait. What? Train sticker on there. There's always a catch. Get off the train. Di kereta tersebut juga terdapat dua saudara yang dijuluki The Twins yang bernama Lemon, Gapakenilo, dan Tangrin. Mereka berdua adalah assassin yang sangat profesional, brutal, dan beradrenalin tinggi sehingga aksinya beresiko dolar kuning. Mereka diperintahkan oleh bos gangster yang sangat berbahaya bernama White Death untuk menyelamatkan anaknya dan mengamankan koper yang berisi uang tebusannya. Tiba-tiba si bos menelepon si Tangrin untuk menanyakan kabar dari anak dan kopernya. Namun koper tersebut hilang yang seperti kita ketahui diambil si Ladybug. You will both board at Kyoto Station. Kembali ke si ayah yang maksud dan tujuannya naik kereta ini karena ia mendapatkan pesan dari pelaku yang mencelakai anaknya. Namun ia hanya menemukan gadis lucu, lugu, imut, dan pink. Namun tiba-tiba ya, gadis itu membuat si ayah pingsan dan si ayah pun terbangun dengan tangan terikat. Di balik muka polos dan pink, ternyata dia pelaku yang mencelakai anak si ayah. Hal ini dilakukan si gadis karena si ayah bekerja untuk si White Death. Si gadis pun melepaskan ikatan si ayah. Dengan cepat si ayah mengambil pistol dan menodongnya. Namun si gadis dengan liciknya menelepon kacungnya yang berada di rumah sakit tempat anak si ayah sambil mengancam akan menglog out si anak jika macam-macam. Si bocil menawarkan si ayah untuk mendiskon nyawa si White Death agar si anak selamat. Si ayah pun terpaksa menerima penawaran tersebut. You're going to kill him for me. Kembali ke si Lemon dan si Tangrin yang cemas akan nasib mereka karena koper yang dijaga mereka hilang, sambil si Tangrin menceritakan betapa kejamnya White Death. Dulu ada sebuah gangster yang dipimpin oleh
Minagisi Om Burhan yang kedatangan seseorang dari Rusia yang merupakan mantan KGB. KGB atau KGB adalah badan pemerintah utama dari yurisdiksi Serikat Republik yang menjalankan fungsi keamanan internal, intelijen, dan kepolisian rahasia milik Rusia yang hampir sama dengan CIA milik Amerika Serikat. Dia sangat brutal dan mudah baginya untuk naik pangkat dan menjadi orang kepercayaan Om Burhan. Akan tetapi anggota lainnya mencurigai ia akan berkhianat. Dan ya, dia pun berkhianat dengan membentuk gengnya sendiri dan membantai semua anggota Om Burhan, termasuk Om Burhan sendiri. Dan itulah White Death. Si Lemon pun menenangkan saudaranya karena kita sudah berhasil menyelamatkan anaknya dan kita akan cari siapa yang mencuri koper tersebut. Akan tetapi... si anak White Death udah log out oleh seseorang yang misterius dengan darah yang keluar dari bola matanya. Dengan kejadian tersebut mereka pun bergegas untuk mencari koper dan pelaku yang menglog out si anak. Cause that sounds dark as shit. Not up a shut up. Kita kembali ke si Ladybug yang ingin keluar dari kereta karena misinya telah berhasil. Namun... The assassin who killed El Sawah. Ia diserang tidak puguh-puguh oleh seseorang, tetapi dengan beruntungnya ia berhasil selamat dan menyelidiki siapa pria tersebut. Let this be a lesson in the toxicity of anger. Dan ternyata pria ini dijuluki The Wolf karena dia adalah kartel yang berasal dari Meksiko yang sangat ditakuti dan disegani. Ternyata The Wolf ingin membalas dendam kepada seseorang yang menglog-out semua temannya dan istrinya di acara pernikahannya, yang kebetulan si Ladybug sedang ada di sana untuk mendiskon nyawa bos kartel yang bernama Tequila. Setelah itu Ladybug pun berusaha untuk keluar sambil menghindari si Lemon dan si Tangrin, namun ia malah dihalangi oleh... hingga ia gagal kembali untuk keluar, yang membuatnya harus ucing sumput dengan si Lemon dan Tangrin. To know why you stepped off train. fresh air. You- Fuck me! Ladybug ketahuan si Tangrin, namun si Tangrin belum menyadari bahwa si Ladybug lah yang mencuri koper tersebut, sampai si Tangrin bertemu dengan si bocil yang mencepukkannya. A man with black framed glasses had it. He went that way. Q love. Ladybug sendiri menemui si Lemon untuk bernegosiasi sambil menodongkan pistol transparannya. Ia menawarkan akan memberikan koper tersebut asalkan ia tidak mendiskon nyawanya. Lemon pun ingin menerima penawaran tersebut, namun sebelum itu Lemon bertanya apakah dia mendiskon nyawa seseorang atau tidak. How did you know? More story, bro, but I think you had your own plans to getting out of it with that case. Terjadi kesalahpahaman yang membuat mereka adu mekanik. Kekuatan dari dalam, kekuatan dari dalam, kekuatan dari dalam. Ladybug pun memenangkan pertarungan tersebut dan mengambil sebotol air yang diberi obat tidur untuk menjebak si Lemon dan juga mengambil HP si Lemon. Dia pun bergegas menutup pintu antar gerbong dan tidak sengaja melepaskan seekor ular yang bernama Boomslang.
Dari kejadian yang ia alami tersebut, Ladybug menyadari bahwa ada seseorang yang merencanakan ini. Ya, siapa lagi ya? Seperti The Wolf yang tiba-tiba datang untuk membalas dendam karena istrinya didiskon dengan cara diracun ular Boomslang, dan hal itu sama menimpa anaknya si White Death. Sementara itu, si Tangrin yang dari tadi mencari Ladybug tidak membuahkan hasil. Setelah itu, ia ditelepon oleh Kacung White Death yang menyuruhnya turun di stasiun berikutnya untuk memastikan anak dan koper tersebut aman. Mereka berdua pun menuruti dengan si Lemon yang menggerakkan si anak biar kayak hidup. You are all Hei Om, aku masih hidup. Jangan khawatir, kopernya juga masih aman kok. Kyoto, do us a favor. Kembali ke si bocil yang mencari koper yang disembunyikan Ladybug. Setelah menemukannya, si bocil menyuruh si ayah masuk ke toilet. Lalu si bocil pun gercep membuka celah. Mohon maaf, salah skrip. Si ayah pun masuk dan menodongnya. Namun si bocil mengingatkan kembali nasib anaknya. Maybe a pillow to the face. Tiba-tiba si ayah ditelepon si kakek yang menanyakan keberadaannya. Si ayah menjawab bahwa ia menemukan orang yang mencelakai anaknya. Tetapi si kakek curiga karena mendengar suara perempuan. Lantas si bocil mematikan telepon tersebut. Dasar anak bangsat, anak sakit bukannya dijagain loh. Setelah itu si bocil memerintahkan si ayah untuk membuka koper tersebut dengan dirinya yang bergegas pergi menemui si anak White Death. Dari sikapnya, si bocil tidak menyukai si anak. Apakah si bocil pembunuhnya? Entahlah, hanya mas-mas karcis yang tahu. Kembali ke si ayah yang sekian lama mencoba membuka koper tersebut, akhirnya dapat terbuka yang ternyata isinya adalah uang dengan total 156 miliar, di mana dengan uang itu saya bisa membeli motor Aerox bersamaan dengan showroomnya, bahkan salesnya. Lalu datang si bocil yang sekonyong-konyong memasang bom di dalam koper tersebut sebagai rencana kedua untuk mendiskon nyawanya si White Death kalau si ayah gagal. Dan ternyata pistol yang dibawa si ayah juga sudah dipasangi bom. Setelah memasang bom, si bocil meletakkan kembali koper tersebut ke tempat semula. Well, this is not an ad at all. This is... Cerita kembali ke The Twins yang memilih berpencar untuk menemukan Ladybug. Si Tangrin ke utara, si Lemon ke selatan. Up is that way towards Tokyo. right. Ladybug sendiri sedang bersembunyi di toilet sambil mengagumi betapa canggihnya toilet Jepang. Making you bleed out of every orifice. If the antidote isn't administered. Namun, hal itu terganggu karena si Tangrin berhasil melacak HP si Lemon. Pertarungan pun tak terelakkan. Wisma, Oh, I would love a bottle of water. Bro, I just remembered I gave all my money to that guy to wear my... How much for the bottle of water, love? And then Danny. Dad! No! Okay, maybe it's important. Fuck. Pertarungan mereka terganggu oleh telepon si Tangrin yang berbunyi. Si Tangrin kembali ditelepon Kacung White Death yang memerintahkan keduanya turun dari kereta sambil membawa koper tersebut. Tidak ada pilihan lain, si Tangrin menyuruh Ladybug untuk pura-pura menjadi Lemon. Yeah, okay. We got the kit. Okay, we can do that. Wonderful. Hey!
Entah apa yang ada di pikiran si Ladybug, ia sengaja memutar pin kode tersebut. Alangkah beruntungnya, pin tersebut benar dan membuka koper tersebut yang isinya dalaman perempuan. Akhirnya mereka ketahuan membohongi White Dad. I'm sorry. I had this bad. I was trying to sell it. Well, I don't think they were in the market for. Di pemberhentian selanjutnya, Ladybug mau turun kembali tapi dihalangi si Tangrin. Tidak ada pilihan, si Ladybug pun menendang si Tangrin keluar. Namun si Tangrin mengejar sampai naik ke atas kereta. Kembali ke si Lemon yang kebetulan bertemu dengan si ayah dan si bocil. Lantas Lemon menanyakan, apakah kalian melihat tas perak? Namun si bocil menjawab, kami tidak melihat koper berwarna perak. Mendengar hal itu, Lemon curiga karena ia tidak menyebutkan koper. Lantas ia pun menodong mereka berdua. I found my diesel. I never said briefcase. I think. Dengan liciknya si bocil bersandiwara seakan-akan ia korban penculikan si ayah. Tetapi si Lemon tidak percaya dengan hal itu dan menyuruh mereka tutup mata dan menunjuk siapa pelakunya sampai hitungan ketiga. 1, 2, Kill Wataru. 3. Am I dreaming? Si ayah pun ditembak dan tubuhnya dibawa ke toilet. Namun si Lemon menemukan sebuah senjata di tas si bocil yang alhasil si Lemon akan menembak si bocil. Namun tiba-tiba si Lemon merasakan pusing akibat air yang ia minum sudah tercampur obat tidur. Lantas si bocil pun menembak si Lemon. Kembali ke si Ladybug yang sedang mengambil koper dan amplop yang berisi foto dari si Hornet yang merupakan dalang dari logoutnya istri dari The Wolf dan anaknya White Dad yang selama ini cosplay menjadi boneka Momo, gak pakai K. Beruntung si Ladybug bertemu si Hornet yang ingin balas dendam karena ia melepaskan ularnya dan ingin mengambil kopernya karena koper tersebut merupakan bayarannya karena telah berhasil mendiskon nyawa si anak. Hey, bitch. Yes! Mark, that is. Stop! The hornet stings, bitch! 30 seconds before the venom does its thing. Oh shit, man. Do you have a backup? Ya, kembali si Ladybug selamat dengan keberuntungannya. Ia pun mengalahkan si Hornet dengan racunnya sendiri. Karma is a bitch. Beralih ke si Tangrin yang berhasil masuk kembali. Namun ia menemukan noda darah di lantai yang mengarah ke toilet. Tangrin pun membukanya dan alangkah terkejutnya ia melihat saudaranya sudah diinvite Tuhan. Tangrin pun tidak ingin terpuruk dalam kesedihan. Ia bangkit kembali. Dan kebetulan si White Dad menelepon yang marah karena telah membohonginya. Namun Tangrin tidak peduli yang lantas ia mencurahkan semua unek-uneknya ke si White Dad sambil menantangnya. Si Tangrin pun bertemu kembali dengan si bocil yang kembali bermain fly victim dengan mengadu domba si Tangrin dan Ladybug. Si Tangrin hampir percaya dengan perkataan si bocil, namun ia menemukan stiker Diesel. Seperti yang kita ketahui, si Lemon sangat membenci karakter Diesel. Full of diesels. Fuck me. Oh, Diesel. I am not a diesel. I think I found my diesel. Si Tangrin pun ingin menembak si bocil, namun Ladybug menolongnya. Oh my god, Mr. Please! What are you doing, you felon? Yang membuat si Tangrin tertembak dan si Tangrin pun log out. Si bocil pun memberitahu Ladybug bahwa si White Dad sudah menunggu di stasiun Kyoto. Di pemberhentian terakhir sebelum ke stasiun Kyoto, ternyata si kakek memilih untuk menyusul anaknya. Si kakek duduk di dekat Ladybug dan si bocil.
Ladybug pun merasa tidak nyaman dengan kedatangan si kakek dan menyuruhnya untuk pindah kursi. Namun si kakek menolak. Tidak ada pilihan lain, Ladybug lah yang akan pindah. Namun sekarang tinggal berdua, si kakek dan si bocil. Si kakek pun langsung menanyakan keberadaan si ayah karena si kakek sudah tahu bahwa si bocil pelakunya dari suaranya. Si bocil pun memberitahu bahwa si ayah berada di gerbong belakang sambil mengancam akan mengelogot cucunya. Beruntung si kakek sudah menugaskan anak buahnya untuk menjaga cucunya. My grandson is safe. Mendengar hal itu, si bocil pun marah, namun sang kakek langsung mengatakan, "Kamu belum tahu siapa saya. Ngelawan singa kamu." Mendengar hal tersebut, si bocil pun kena mental dan memilih kabur. Setelah itu, Ladybug pun curhat dengan si kakek. Aku tuh lelah. Aku tuh MC di film ini. Tapi nasibku apes mulu. Mending main film dikejar zombie, enak jadi pahlawan kek. Mendengar keluh kesah Ladybug, si kakek pun menceritakan kembali masa lalunya yang ternyata si kakek pas masih muda ia adalah tangan kanan si Om Burhan dan harus tergantikan oleh si White Death. Yang kita ketahui si White Death membantai semua geng Om Burhan, tetapi si kakek berhasil selamat. The White Death have taken everything from me. Kemudian si kakek dan Ladybug mencari keberadaan si ayah. Yang alangkah beruntungnya si ayah masih hidup karena tembakannya tidak terlalu parah. Dan yang lebih mengejutkan si Lemon juga masih hidup berkat rompi anti peluru. Si Lemon panik melihat kalung saudaranya ada pada dirinya. Lantas ia bertanya di mana saudaranya. Mereka sebentar lagi akan sampai di stasiun Kyoto, tetapi mereka malah bertengkar sambil menyalahkan satu sama lain. Si kakek pun melerai pertikaian mereka sehingga mereka pun team up dengan si ayah akan menghadapi kacung White Death, si Lemon akan menjalankan kereta, dan si Ladybug akan menjadi umpan dengan membawa koper tersebut ke si White Death. Sementara si kakek akan buy one dengan si White Death. With his army of assassins. Singkat cerita, mereka pun sampai di stasiun Kyoto yang sudah dipenuhi anak buah White Death. Si White Death disambut si bocil sambil membawa pistol yang sudah ditanami bom. Namun plot twistnya si bocil merupakan anak dari si White Death sendiri. Ia melakukan ini demi mendapat perhatian sang ayah karena ia iri dengan kakaknya yang sering diperhatikan si ayah. Ia pun memancing supaya ayahnya merebut pistolnya dan menembaknya agar pistol tersebut meledak. Sekejam-kejamnya White Death, ia tak sampai hati mendiskon putrinya. Ia memilih pergi sambil mengatakan, Women. Kembali ke si Ladybug, ia menyerahkan koper tersebut sambil menanyakan ke si White Death apakah semua ini adalah rencananya. Bukan anak muda, ini semua rencana sutradara. Dia sengaja membuat anak saya, si beban itu masuk penjara. Dan ia menelepon ibunya untuk menjemputnya. Lantas ibunya pun menjemput. Tetapi dia harus ditabrak oleh seseorang. Harusnya saya yang menjemput si beban itu. Namun saya ada urusan di Bolivia yang diakibatkan The Twins yang berulah di sana. Istri saya harusnya masih bisa diselamatkan. Akan tetapi, gara-gara sutradara, dokter yang merawatnya harus ikut diimpit Tuhan karena si Hornet. Oleh karena itu, si White Death ingin membalas dendam dengan membuat mereka adu mekanik di kereta tersebut.
Dan sekarang menyiksakan satu lagi pelaku yang menabrak istrinya, yaitu si Carper. Ladybug pun menyangkal bahwa ia bukan Carper, namun tiba-tiba I'm not Carver! koper tersebut meledak yang membuat mereka terlempar masuk ke kereta. Yang kebetulan si Lemon berhasil menjalankan kereta, yang alhasil pertempuran pun dimulai. Dengan pengalamannya sebagai Scorpion, si kakek mampu menghabisi anak buah si White Death dengan mudah, sampai mereka bertemu dan bersiap untuk Baywan. Tapi si kakek belum bisa mengalahkan ilmu kanuragan si White Death. Kembali ke si Ladybug dan Lemon yang kesulitan mengendalikan kereta sambil mereka ditembaki. Lemon pun memilih untuk menghadapi mereka dan si Ladybug berusaha untuk menghentikan kereta. Ladybug menemukan buku panduan kereta tersebut, namun dengan keberuntungannya buku tersebut terbang keluar. Karena hal itu kereta menabrak kereta lain. Beruntung kereta yang mereka tumpangi masih aman, tetapi pengendali kereta terbakar yang membuat Ladybug dan Lemon berserah diri kepada Maha Kuasa sambil mereka meminta maaf satu sama lain atas semua hal yang terjadi. Sorry about Tangerine. But I got another brother now. Really? Fuck no. Si Lemon pun harus keluar dari kereta demi menyelamatkan Ladybug yang hampir tertembak. Ladybug pun merenung sejenak dan kebetulan Ladybug menemukan sirkuit rem darurat. Lantas ia pun langsung mengopreknya. Kembali ke pertarungan si kakek dan si White Death, di mana si White Death akan memfatalitinya dengan cara bermain Russian Roulette, seperti ia mengeksekusi Om Burhan. Namun di selongsong terakhir, Ladybug berhasil membuat kereta mengerem yang membuat si White Death terlempar. Kesempatan itu dimanfaatkan si kakek untuk memfatalitinya sambil dibantu si ayah. Meskipun kereta sudah direm, tetapi rel kereta sudah buntu. Kereta pun tergelincir hingga menabrak rumah warga. Beruntung si Ladybug selamat, namun si White Death juga selamat yang akan menembaknya. Namun, ya, kepala si White Death pecah akibat pistol yang ia pakai merupakan pistol si bocil. Bersamaan dengan itu, si ayah dan si kakek pun juga selamat. Mereka pun ngobrol bareng apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Akan tetapi, si bocil juga ikut selamat dan akan mengirim mereka. Hah? Saya sarankan kepada kalian untuk menonton filmnya secara full karena film ini sangat nice. Dan jika kalian menonton film ini secara full, maka kalian akan menemukan plot yang membuat kita sadar bahwa ini bukan film. Dan pesan yang kita dapat dalam film ini adalah jangan lupa berdoa sebelum berpergian. Saya Rajor Film, undurkan diri. Jadi siapa di sini yang suka makan sendal?
Maybe there's no bad luck or good luck. Maybe we're all just aging. Try not to bleed on me.